dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 mulai dari ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Ini isyarat tentang sebab nuzul ayat tersebut. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah aku akan bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya. Allah tidak menceritakan seluruh kisah Dzulqarnain. Ya. Karena Al-Qur'an bukan buku sejarah. Al-Qur'an bukan ensiklopedia sejarah, Al-Qur'an bukan kitab sains, bukan. Al-Qur'an kitab iman dan takwa. Meskipun dalam sebagian ayat berkaitan dengan sejarah, benar. Dalam sebagian ayat berkaitan dengan sains dan teknologi, benar. Tetapi Al-Qur'an turun bukan untuk itu. Itu hanya sekedar rangkaian untuk meninggikan iman dan takwa. Maka Allah hanya menyebutkan sebagian kisah Dzulqarnain yang bermanfaat bagi kita. Allah tidak ceritakan semua. Allah tidak ceritakan dia lahir kapan, kemudian istrinya berapa, enggak perlu Allah ceritakan. Tidak penting bagi kita, maka Allah tidak ceritakan. Ya. Ya. Maka yang Allah ceritakan kepada Nabi SAW yang kemudian disampaikan kepada kita sebagian cerita yang bermanfaat menjadi pelajaran bagi kita. Makanya Allah mengatakan, Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah dari Dzulqarnain tersebut. Siapakah Dzulqarnain? Dzulqarnain ini kalau kita baca buku-buku tafsir dan kita menelaah perkataan para salaf, maka ada khilaf di kalangan para salaf tentang siapa Dzulqarnain ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan siapa beliau. Ada yang mengatakan kana nabiyan, dia adalah seorang nabi. Apalagi dalam sebagian ayat seakan-akan ada wahyu dari Allah kepada Dzulqarnain, sehingga sebagian ulama berpendapat Dzulqarnain adalah nabi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Dzulqarnain adalah malaikat yang Allah turunkan ke atas muka bumi, menjelma menjadi seorang manusia yang sangat hebat. Asalnya dia adalah malaikat. Dia adalah malaikat. Ini pendapat, namun kata Ibnu Katsir ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Pendapat yang berikutnya mengatakan, sebenarnya ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya adalah Malik, dia adalah seorang raja. Raja yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang Allah berikan dia kekuasaan. Pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, lam yakun nabiyyan wala malikan wa inna kana 'abdan salihan. Dzulqarnain bukanlah nabi, bukanlah raja, tapi dia adalah seorang hamba yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat, dia adalah seorang raja atau hamba yang saleh tapi memiliki kekuasaan di atas muka bumi ini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang memiliki kekuasaan sangat luas di atas muka bumi ini ada 4 orang. 2 kafir dan 2 beriman. Yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Adapun yang beriman adalah Sulaiman dan Dzulqarnain. Sulaiman dan Dzulqarnain. Ini raja yang kuasanya sampai luas di atas muka bumi ini. Di zaman siapakah Dzulqarnain hidup? Allah bisawab, tidak ada dalil yang sahih. Datang dalam perkataan sebagian salaf, dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam bisawab. Inilah Dzulqarnain. Kenapa dinamakan dengan Dzulqarnain? Al-Qarn dalam bahasa Arab artinya tanduk. Dzulqarnain artinya pemilik 2 tanduk. Pemilik 2 tanduk. Kenapa beliau rahimahullah dikatakan memiliki 2 tanduk? Ini juga ada perselisihan di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan benar-benar beliau punya tanduk, keluar di atas kepala beliau kanan dan kiri. Ada yang mengatakan tidak, beliau disebut memiliki 2 tanduk karena beliau menguasai Persia dan Romawi. Dan Persia Romawi adalah 2 kekuatan hebat di zaman tersebut dan dia menguasainya sehingga dikatakan pemilik 2 tanduk. Ada yang mengatakan beliau dikatakan pemilik 2 tanduk karena beliau berjihad di jalan Allah, maka dibunuh oleh kaumnya, ditikam sebelah kanan, dia pun mati. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, berjihad lagi, ditikam lagi sebelah kiri, sehingga dikatakan dia memiliki 2 tanduk karena beliau meninggal dengan 2 tikaman di kepalanya. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya beliau dikatakan memiliki 2 tanduk karena beliau menguasai timur dan barat. Menguasai timur dan barat, al-masyriq wal maghrib, sehingga dikatakan Dzulqarnain. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang menyangka Dzulqarnain adalah Iskandar Al-Makedoni atau Alexander bin Philips yang mendirikan negara Iskandaria. Namun dibantah oleh para ulama, dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dibantah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena Al-Iskandar Al-Makedoni yang terkenal atau Alexander ya, yang terkenal raja yang sangat hebat, dia bukan orang beriman. Dia bukan orang beriman. Adapun
Dzulqarnain adalah seorang yang beriman. Kemudian disebut dalam sejarah Alexander ini memiliki seorang menteri yang ahli filsafat, yaitu Aristoteles. Dan kita tahu Aristoteles tidak beragama. Dia bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, apalagi beragama Islam. Maka yang benar, Dzulqarnain bukanlah Alexander. Dzulqarnain bukanlah Al-Iskandar Al-Makedoni sebagai yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Ya. Adapun Dzulqarnain adalah seorang raja yang beriman, yang menguasai timur dan barat, dan Allah berikan dia kekuasaan di atas muka bumi. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian ceritanya. "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di atas muka bumi. Allah memberikan dia kekuasaan, dan tidaklah seorang mendapat kekuasaan kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Segala sesuatu bisa dia lakukan. Dia memiliki persenjataan yang kuat, memiliki pasukan yang banyak, memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang seorang raja yang sempurna. Ya. Allah berikan dia segala sebab yang bisa mencapai tujuannya. Dialah Dzulqarnain. Kekuasaan diberikan, anak buah diberikan, persenjataan yang kuat, kecerdasan yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'at ba'asa baba." Maka dia pun menempuh satu jalan. Berjalanlah dia menelusuri bumi, menelusuri daerah kekuasaannya. Hatta idza balagha maghribasy syamsi. Sampai tatkala akhirnya dia tiba di maghribasy syamsi, daerah barat, tempat matahari tenggelam. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Dia mendapati matahari tersebut tenggelam di suatu ain, yaitu sebuah semacam laut yang berlumpur hitam. Fawajada indaha qauma. Kemudian dia dapati di situ ada sebuah kaum. Yaitu dia berjalan menuju tempat paling ujung di sebelah barat bumi ini. Setelahnya mungkin adalah lautan, ujung daratan kata para ulama. Dia berjalan sampai mencapai ujung daratan di muka bumi ini yang paling barat. Di situ dia melihat matahari tenggelam seperti tenggelam di lautan yang berwarna hitam, ada lumpur berwarna hitam. Tatkala dia tiba di ujung daerah kekuasaannya, wajada indaha qauman. Dia mendapati ada suatu kaum di situ. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka di sini Allah berkata, kami berkata wahai Dzulqarnain. Inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya Dzulqarnain adalah wahyu. Karena Allah berkata, kami berkata kepada engkau wahai Dzulqarnain, seakan-akan ada wahyu dari Allah kepada Dzulqarnain. Tapi ini ada masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak lazim, seperti Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak ada yang mengatakan ibunya seorang nabi. Nabi perempuan tidak ada. Tapi maksudnya ilham. Allah kasih apa? Ilham. Qulna ya Dzulqarnain, kami katakan wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah. Engkau silakan menyiksa mereka atau kau berbuat baik kepada mereka. Ternyata kaum ini kafir. Kaum ini kafir. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di bawah kekuasaan Dzulqarnain. Maka Allah mengatakan silakan beri hukuman kepada mereka karena kesyirikan mereka atau kau berbuat baik kepada mereka. Maka Dzulqarnain mengatakan, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra. Ternyata Dzulqarnain memilih jalan dakwah. Dia tidak langsung menyerang mereka dengan kekuasaan yang banyak, dengan pasukannya yang banyak. Dia tidak langsung menyerang mereka, orang-orang kafir tersebut, tapi dia mulai dengan dakwah. Maka dia pun mendakwahi mereka. Dan Dzulqarnain berkata, adapun yang berbuat zalim, fasawfa nu'adzibuka, maka kami akan menyerangnya. Setelah kalau dia mati di dunia, summa yuraddu ila rabbih, maka di akhirat dia akan dapat siksaan yang lain. Fayu'adzibuhu adzaban nukra, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang tiada taranya. Ini menunjukkan Dzulqarnain orang beriman, beriman dengan hari akhirat. Maka dia akan berdakwah, yang tidak taat kepada dakwahnya, tidak bertauhid kepada Allah, maka akan diserang oleh Dzulqarnain. Kalau dia mati di dunia, di akhirat dia akan masuk neraka dan diadab dengan adab yang lebih parah. Kemudian kata Dzulqarnain, wa amma man amana wa amila salih. Adapun yang beriman, menerima dakwahku
wa amila salihan, dan beramal saleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan titahkan kepadanya perintah-perintah yang mudah kepadanya. Jadi tidak wahai yang tidak menerima diperangi oleh Dzulkarnain, yang menerima maka dibaiki oleh Dzulkarnain. Setelah itu Dzulkarnain berjalan menuju ke arah timur, ke timur dunia. Summa atba'a sababa, kemudian dia pun berjalan. Hatta idza balagha matli asy-syams, sampailah dia di tempat paling ujung timur, di tempat terbitnya matahari. Wajadaha tatlu ala qaumin, Dzulkarnain mendapati matahari tersebut terbit pada suatu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra, yang kami jadikan kaum tersebut tidak bisa berlindung dari terik matahari. Ini ada pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tempat ini yaitu suatu kaum yang mereka jauh dari kemajuan, mereka tidak mengenal rumah, mereka tidak mengenal kemah, sehingga mereka tidur di atas, di bawah terik matahari. Kalau mereka mungkin masuk ke dalam goa, tapi mereka tidak punya rumah. Ini pendapat. Karena kata Allah, lam naj'al lahum min duniha sitra, kami tidak menjadikan ada penghalang antara mereka dengan matahari. Ada yang mengatakan tidak, tempat ini memang matahari tidak pernah terbenam. Maka kadzalika, kata Allah, kadzalika, demikian pula, wa qad ahatna bima ladai khubra, sungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Sama, Dzulkarnain juga berdakwah kepada mereka, kalau mereka beriman maka dilindungi oleh Dzulkarnain, kalau mereka tidak beriman diperangi. Karena mereka semua di bawah kekuasaan siapa? Dzulkarnain. Setelah itu kata Allah, summa atba'a sababa, kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya. Kata para ulama, tadinya dia ke timur ke barat, sekarang ke arah vertikal. Entah kemana, entah ke utara, entah ke arah selatan, pokoknya ke arah vertikal. Daerah kekuasaan juga dia cek, ya, dia cek daerah kekuasaannya. Hatta idza balagha baina saddaini, tatkala Dzulkarnain sampai di antara dua buah gunung, gunung yang tinggi. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, sampai di tempat tersebut dia mendapati satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa paham pembicaraan. Bisa jadi kata para ulama bahasanya beda dengan bahasa Dzulkarnain. Terus bagaimana Dzulkarnain bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah mengilhamkan ilmu kepada Dzulkarnain mengerti bahasa mereka, atau Dzulkarnain punya penerjemah yang menerjemahkan antara Dzulkarnain dengan mereka. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dzulkarnain raja besar, punya anak buah yang banyak dan punya kekuasaan yang sangat luas, bisa jadi ada penerjemah, atau Allah menjadikan ilmu bagi Dzulkarnain untuk bisa bercakap-cakap, ya, berbincang-bincang dengan mereka. Ternyata kaum ini yang tinggal di antara dua gunung yang tinggi ini mengeluh kepada raja mereka. Qalu ya Dzulkarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Kata mereka, wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ini dua kabilah. Kabilah Ya'juj, kabilah apa? Ma'juj. Mereka mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini. Mufsidun di sini takbirnya dengan isim fa'il, bisa artinya mereka sedang melakukan kerusakan, atau mereka bakalan melakukan kerusakan, mereka bakalan membasmi kami. Mereka minta tolong sama Dzulkarnain. Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah engkau membuatkan bagi kami, ya, dinding yang menghalangi kami dengan mereka, dan kami akan berikan kepada engkau upah. Ini pekerjaan berat. Mereka tawarkan pemberian kepada Raja Dzulkarnain. Ya. Bagaimana bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj? Di manakah tempat ini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada yang tahu siapa ini. Kemudian yang penting pernah terjadi suatu negeri. Maka mereka tawarkan, wahai Dzulkarnain, kami akan berikan kau upah kalau kau bisa menghalangi kami dari mereka. Maka kata Dzulkarnain, qala ma makanni fihi rabbi khairun. Kata Dzulkarnain, apa yang Allah beri kekuasaan kepadaku lebih baik, ya. Fa'ainuni biquwwah, aku tidak butuh dengan pemberian kalian, tapi tolonglah aku dengan kekuatan. Sungguh-sungguh kalian menolongku. Aja'al bainakum wa bainahum radma, maka aku akan buatkan dinding antara kalian dengan mereka. Akhirnya mereka setuju. Mereka ingin bantu Dzulkarnain. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid, datangkanlah bagiku potongan-potongan besi. Ini potongan besi tentu sangat banyak.
Ada gunung dua tinggi, bagaimana mau nutupi misalnya dua tinggi? Harus diisi besi banyak ini untuk nutupi gunung tersebut. Gak gampang. Kalau proyek itu datang zaman sekarang pun susah. Dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan alat berat, belum tentu bisa melaksanakan proyek ini. Suruh tutup dua gunung dengan gunung yang sangat tinggi, kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid, datangkanlah kepadaku lempengan-lempengan besi. Makanya sebagian mengatakan ini daerah Georgia atau daerah apa, karena di situ daerah banyak tambang besi. Ini pernyataan orang-orang sekarang yang mereka-reka di mana daerah ini. Intinya akhirnya mereka datangkan lempengan besi yang sangat banyak, entah berapa ton, entah berapa ribu ton, yang bisa menutupi dua gunung. Bayangkan, dikumpulkan banyak. Kemudian kata Dzulkarnain, hatta idza sawa baina sadafaini, kalau ternyata sudah rata di antara dua puncak gunung, bukan besi banyak. Qalan fukhu, maka panaskan api tersebut, panaskan besi tersebut, dibakar besi tersebut. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bakar besi yang banyak seperti itu? Apinya dari mana? Gasnya dari mana? Jadi Dzulkarnain ini punya teknologi yang kita tidak tahu seperti apa. Maka disusunlah besi yang begitu banyak, kemudian unfukhu, nyalakan api. Hatta idza ja'alahu naran, sampai kalau besi tersebut sudah terbakar dan mulai nyala api sendiri, saking panasnya besi tersebut, dia juga mengeluarkan api saking panasnya, dan entah melebur entah apa, ya sudah panas sekali. Hatta idza ja'alahu naran, sampai besi tersebut menjadi api. Jadi apinya semua dari atas sampai bawah semua sudah menjadi api. Qala atuni ufrik alaihi qitra, kata Dzulkarnain, datangkanlah kepadaku qitar. Ada yang mengatakan qitar adalah tembaga, nuhas yang lebur, yang sudah menjadi cairan saking panasnya, kemudian aku akan tuangkan di atas besi tersebut. Bingung juga gimana cara nuanginnya. Apinya mau dekat saja sudah hangus. Gimana cara nuanginnya? Wallahu alam bishawab. Tapi ini teknologinya Dzulkarnain. Kata dia, kalau sudah jadi api besinya, datangkanlah aku cairan tembaga yang sangat panas, untuk aku tuangkan di atas gunung besi tersebut. Gimana caranya? Manasin tembaga gimana caranya? Nuangin di atas. Gimana? Panas. Lempar dari jauh nggak bisa, harus dituangkan dengan teratur dan rapi. Sebagian orang mengatakan berarti ilmu tentang metalurgi, tentang metal, permetalan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahwasanya kalau besi dicampur dengan tembaga menjadi besi yang sangat kuat. Alam qitar di sini maksudnya apa? Tembaga atau apa yang lain yang jelas. Di situ Dzulkarnain menggabungkan antara dua logam. Logam besi dengan logam satunya yang menimbulkan satu logam yang baru, mengalami reaksi dengan panas yang tinggi, mengalami reaksi menjadi satu logam yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Maka akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ingin keluar dari gunung tersebut, mereka tidak mampu. Kata Allah, famastata'u ayyadharu, mereka tidak mampu memanjatnya. Entah gimana, karena saking tingginya atau bentuknya membelok atau bagaimana, mereka tidak mampu untuk memanjat dinding besi tersebut. Untuk keluar mereka enggak mampu. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk membolonginya, entah berapa tebal dinding tersebut. Dua-duanya mereka tidak mampu. Kata para ulama, di awal ayat kata Allah, famasta'u ayyadharuhu, mereka tidak mampu untuk menaikinya. Wa mastata'u, ada huruf tambahan huruf ta yang menunjukkan ziyadatul fi'il, artinya lebih sulit membolonginya daripada menaikinya. Dua-dua mereka tidak mampu. Wa mastata'u lahu naqaba. Setelah itu Allah berfirman, perkataan Dzulkarnain, hadza rahmatun min rabbi. Subhanallah, Dzulkarnain begitu hebat, luar biasa. Dia tidak bangga sama sekali, dia tidak ujub sama sekali, mengatakan ini rahmat dari Rabbku. Saya bisa begini karena siapa? Karena Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tetapi dia ingatkan, kalau tiba keputusan Rabbku suatu hari, maka dinding ini akan menjadi luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku suatu hari akan terjadi. Ini dinding yang saya buat tidak akan bertahan selama-lamanya. Suatu saat akan apa? Luluh. Kalau Allah berkehendak akan apa? Luluh. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj pada hari tersebut mereka berkembang biak, beranak pinak banyak, tapi
terkukung dalam tempat tersebut, tidak bisa keluar. Jadi mereka ada dalam suatu tempat di atas muka bumi ini, kita nggak tahu di mana, ya, tertutup dengan satnya, radamnya Zulkarnain, tertutup, mereka tidak bisa keluar. Suatu saat Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat tersebut. Wa min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan keluar suatu saat dengan jumlah yang sangat banyak, luar biasa. Karena sekarang mereka beranak pinak. Entah satu orang punya anak berapa kita nggak tahu. Tapi sangat banyak. Nanti akan kita jelaskan bagaimana banyaknya mereka. Nah, bagaimana cara mereka? Ini cerita Zulkarnain sudah selesai. Allah cuma cerita sampai di situ. Inilah seorang raja yang adil, raja yang perhatikan rakyatnya, raja yang turun langsung menghadapi problematika rakyatnya, raja yang tidak mencari harta, bahkan ditawarkan harta tidak mau selama dia mampu untuk melakukannya, raja yang soleh yang Allah jadikan contoh bagi kita di dunia ini. Taib. Adapun Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka beranak pinak. Setiap hari kerjaan mereka, dalam hadis kata Nabi SAW, mereka keluar, mereka rame-rame bolongin, tiap hari bolongin. Setiap mereka bolongin, mereka berhenti tidur, besok mereka bilang besok kita lanjutkan lagi. Allah tutup kembali. Mungkin mereka juga punya teknologi, bolongin lagi, sudah bolong, mereka istirahat, besok nutup kembali, dan terus menerus sampai nanti tiba menjelang hari kiamat. Ada pimpinan mereka berkata, tahfirunahu ghadan insyaallah, sudah berhenti dulu, besok kita lanjutkan insyaallah taala. Dia bilang apa? Insyaallah. Tatkala dia bilang insyaallah, lubang tersebut tidak tertutup kembali, akhirnya terbuka, dan akhirnya akan mereka bisa keluar. Mereka bisa keluar dari lubang tersebut. Tatkala mereka keluar. Kapan mereka keluar? Mereka keluar tatkala di penghujung zaman. Tatkala Dajjal turun, kemudian Nabi Isa diturunkan, Dajjal muncul, Nabi Isa diturunkan, Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa membawa kaum muslimin. Tatkala itu Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa alaihissalam, bawalah hamba-hambaku ke bukit, ke gunung. Sungguhnya telah keluar hamba-hamba yang kalian tidak bisa menghadapinya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya entah berapa juta, entah berapa miliar, banyak sekali. Sejak zaman Zulkarnain sampai sekarang mereka nggak ada yang keluar, ya. Kira-kira jumlahnya berapa? Banyak, ya, banyak sekali. Saking banyaknya mereka keluar dengan begitu banyak, sampai mereka disebut dalam hadis, mereka melewati Buhairah Tabariyah, mereka suatu danau, mereka lewat. Begitu mereka lewat, depannya minum habis, yang belakang lewat, dulu di sini kayaknya ada air, kok sudah habis. Yang minum teman-temannya di depan. Saking banyaknya laut habis, bayangkan. Saking beringasnya, saking buasnya mereka. Tidak ada makhluk pun yang mereka temui di atas muka bumi kecuali mereka binasakan, mereka bunuh, mereka beringas, mereka bunuh. Dalam sebagian disebutkan ciri-ciri mereka seperti orang Mongol, ya. Mereka ada yang mengatakan mereka adalah orang Mongol, ada yang mengatakan mereka orang Cina, dan kita bilang kita nggak tahu, ya. Yang jelas yang Cina sekarang bukan Ya'juj Ma'juj. Kalau Cina sekarang memang Cina jumlahnya, mereka bukan Ya'juj Ma'juj. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang saleh, di antara mereka yang hidup bersama kita. Ya, itu tafsiran tapi keliru. Yang jelas mereka masih tertutup. Begitu mereka keluar jumlah yang sangat banyak, Nabi saja tidak, Nabi Isa yang bisa lawan Dajjal tidak bisa lawan mereka. Nabi Isa yang membunuh Dajjal tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka pun melakukan perusakan, semua makhluk mereka bunuh setelah mereka menguasai muka bumi ini. Dengan sombongnya mereka berkata, qad intahaina min ahlil ard, kita sudah selesai membasmi seluruh penghuni bumi, tinggal penghuni langit kita basmi. Masya Allah, sesumbar, sombong, congkak. Maka mereka pun melepaskan anak panah ke atas. Begitu lempar anak panah ke atas ke langit, mereka ingin bunuh penghuni langit. Allah turunkan anak panah mereka berlumuran darah. Kata mereka, penghuni langit sudah tewas. Itu nggak ada, Allah cuma kasih darah aja. Ya. Begitu jatuh anak panah mereka di puncak mereka sedang sombong-sombongnya, tiba-tiba Allah kirim semacam ulat untuk bunuh mereka. Masuk ke leher mereka, dimakan matilah mereka. Ini terkadang Allah bunuh orang-orang sombong dengan perkara yang ringan. Seperti kaum Ad yang sombong dengan badannya, Allah bunuh dengan apa? Dengan udara, dengan angin. Digoyangkan 8 hari. Bayangkan. Allah tidak kirim besi mukul kepala mereka, tidak, cuma kirim apa? Oksigen. Ngirim udara, mampus mereka. Raja Namrud yang begitu sombong merasa dirinya Tuhan,
Allah kirim apa? Lalat atau nyamuk masuk hidungnya, muter-muter, pukul-pukul kepalanya sakit sampai dia mati. Dibunuh sama seekor apa? Lalat atau nyamuk. Ya'juj Ma'juj begitu sombong dan angkuhnya, cuma dikirim apa? Dikirim ular. Ada orang badan besar kuat, cuma dicium sama nyamuk, nyamuk malaria langsung mati. Jadi begitu di puncak-puncak kesombongannya, Allah kirim ular masuk kemudian makan mereka, kemudian mereka pun mati dari awal sampai akhir semuanya. Tatkala mereka semua sudah mati, Nabi Isa turun dari persembunyiannya, melihat tidak ada tempat untuk tinggal, semuanya dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Menunjukkan jumlah mereka mungkin miliaran, banyak sekali. Dan tempat sudah tidak kondusif untuk tinggal, bau yang sangat busuk, semuanya bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datanglah semacam burung, ya, semacam leher onta, kemudian mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, entah dibuang kemana, baru kemudian Nabi Isa bisa hidup normal dengan para pengikutnya, sampai akhirnya beliau meninggal dunia sebagaimana wajarnya. Beliau turun di akhir zaman untuk membantah, ya, keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa sudah mereka bunuh, dan membantah orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Ternyata dia manusia dan dia seorang nabi, dan dia pun meninggal sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dan untuk memperkuat keimanan orang Islam bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi, bukanlah Tuhan.